Universitas Diponegoro merupakan universitas terbaik ke-6 di Indonesia berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Time Higher Education pada tahun 2021. KKN tahun ini sungguh berbeda dengan KKN di tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun ini dilakukan di daerah asal masing-masing mahasiswa peserta KKN. Namun, hal ini tentu tidak mengurangi semangat dari mahasiswa untuk mengikuti program kegiatan kuliah kerja nyata. Kegiatan KKN kali ini mengangkat tema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Dibuka langsung oleh Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM HUM sebagai Rektor dari Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Vihana Surya Puspita, mahasiswa Fakultas Hukum Undip, Angkatan 2018. Saya merupakan peserta KKN Tim 2 Undip tahun 2021. Kelurahan Kerobokan terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang terdiri dari 13 RW dan 91 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 3.149 kartu keluarga dengan 7.716 laki-laki dan 7.784 perempuan. Kelurahan Kerobokan memiliki potensi yang cukup banyak, diantaranya banyaknya UMKM yang ada di wilayah ini, dari mulai pabrik kerupuk, tahu, bandeng, dan masih banyak lainnya. Selain itu, wilayah Kerobokan merupakan kawasan usaha yang dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang melakukan usaha jual beli di wilayah tersebut. Semakin banyaknya potensi ini, tentunya semakin banyak pula masalah yang dimiliki di wilayah Kelurahan Kerobokan. Masih banyak permasalahan yang timbul di masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan Kerobokan yang lebih spesifik berada di RW 7. Permasalahan ini diakibatkan dari padatnya penduduk yang ada di wilayah Kerobokan. Keadaan ini berdampak dengan lingkungan sekitar yang terlihat kumuh dan kurang terawat. Namun, keadaan ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat karena mereka sudah tinggal di wilayah tersebut cukup lama. Tetapi, hal ini tentu mengganggu kestabilan lingkungan yang dapat mengakibatkan banyak hal, terutama dalam hal kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, diperlukan lingkungan yang bersih agar masyarakat terhindar dari virus dan membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus. Namun, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kesehatan, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan masker yang baik dan benar, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Padahal, dengan mulai peduli terhadap kesehatan diri sendiri, tentu akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19, yang saat ini masih menjadi masalah utama di negara ini. Selain masalah kesehatan yang menjadi masalah utama, masyarakat wilayah Kerobokan juga kurang pemahaman akan menggunakan sosial media, sehingga masyarakat masih mudah mempercayai hal yang belum tentu benar diberitakan di sosial media. Maka, dari permasalahan ini, dibutuhkan suatu bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan sosial media di masa pandemi COVID-19, supaya masyarakat menjadi sadar dan selektif dalam memilih dan membagikan informasi kepada orang lain. Dari dua permasalahan utama yang dijelaskan, mungkin masih terdapat permasalahan lain yang ada di Kelurahan Kerobokan. Maka, dari hal ini sangat dibutuhkan peran kerjasama antara pemerintahan setempat dan masyarakat untuk saling membantu dalam memperbaiki wilayah Kelurahan Kerobokan, terutama di RW 7, supaya menjadi lingkungan yang sehat, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan tentram melakukan aktivitas dan tetap selalu mengingat protokol kesehatan. Kali ini saya memiliki dua program kerja. Untuk program kerja saya yang pertama mengenai penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 melalui gerakan 5M. Untuk implementasinya sendiri, saya membuat poster yang dibagikan baik secara online maupun offline. Untuk online, saya melakukannya dengan melakukan personal chat warga setempat, dan untuk offline-nya saya membagikan kepada beberapa warga masyarakat secara door to door dan menempelkannya di usaha milik masyarakat setempat.
edukasi hukum terkait penggunaan sosial media di masa pandemi COVID-19 agar terhindar dari berita hoax. Saya mengimplementasikan dengan membuat buket online yang dibagikan secara online kepada beberapa warga masyarakat melalui personal chat dan grup-grup WhatsApp yang berisikan warga RW 7 Kelurahan Kerobokan. Selamat malam, saya sebagai Ketua RW 7 Bapak Yudi Hartoto akan memberikan testimoni terhadap hasil KKN dari mahasiswa Undip yang bernama Rehana Surya Puspita dalam rangka untuk melakukan KKN yang berjudul sosialisasi hukum terkait penggunaan sosial media di masa pandemi ini COVID-19 agar tidak terpengaruh berita hoax atau berita bohong atau berita palsu. Dengan adanya KKN mahasiswa yang bernama Rehana Surya Puspita di RW 7. Jadi untuk manfaat dari KKN dari mahasiswa Undip ini sangat positif sekali karena masyarakat bisa mengetahui mana berita palsu dan mana berita bohong. Dan dengan adanya KKN ini masyarakat sudah berpatukan dan diberi manfaat karena KKN ini dengan sistem buklet ya, nambah literasi sehingga masyarakat bisa membaca di papan pengumuman terkait dengan 5M ya, termasuk cara pencegahan, memakai masker, jaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas dan yang lain. Itu sangat membantu masyarakat di dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Demikian saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Hana agar jangan sampai berhenti di dalam KKN ini, tapi terus berlanjut di dalam KKN di masyarakat RW 7 Kelurahan Kerobokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang merupakan kegiatan KKN dari Veronica Hana, saya sebagai masyarakat jadi tahu mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi interaksi. Bukan hanya itu, kegiatan KKN ini meliputi sosialisasi hukum terkait penggunaan sosial media di masa pandemi COVID-19 agar tidak terpengaruh berita hoax. Dari sini saya sebagai masyarakat yang tentu saja awam akan hal-hal seperti ini jadi merasa terbantu untuk tidak mudah percaya dan juga menelan mentah-mentah berita-berita hoax yang ada di luar sana. Khususnya berita yang tersebar di media sosial, yang mana media sosial ini dijadikan wadah untuk mencari berbagai macam informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari warga RW 7 Kelurahan Kerobokan, Semarang, ingin menyampaikan mengenai apa saja yang saya dapat setelah Mbak Hana melakukan KKN di tempat kami, yaitu mengenai yang pertama menjaga kebersihan, yaitu lebih ke peduli atau masyarakat lebih menjadi aware tentang kebersihan pada diri sendiri, seperti selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker yang benar, terus mengurangi mobilitas dan sebagainya. Itu membuat kami dan para masyarakat sekitar menjadi lebih aware mengenai
kesehatan itu dan kebersihan itu sangat penting pada masa pandemi COVID seperti ini. Kemudian untuk hal yang satunya yaitu mengenai penyebaran berita hoax, yaitu menurut kami itu sangat bagus materinya karena penyebaran berita hoax saat ini tuh sangat banyak, apalagi di saat pandemi COVID seperti ini banyak yang menyebarkan berita mengenai tenaga kesehatan, jumlah pasien COVID, vaksin dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dapat lebih memfilter atau memilih-milih berita mana yang baik dan buruk dan bisa mempertimbangkan mana yang harus dibagikan, bahwa ini memang akurat datanya atau tidak, dan lebih mengerti bahwa berita hoax itu juga dapat dilaporkan kepada Kominfo dan kemudian dapat dikenai pasal menggunakan UU ITE. Jadi menurut saya setelah Mbak Hana melakukan KKN di tempat kami menjadi lebih mengerti beberapa hal, yaitu mengenai pemfilteran yang baik atau pendapatan berita yang hoax itu harusnya seperti apa, cara kita menanggapinya, dan pola hidup sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya dari program kerja yang saya lakukan, masyarakat lebih taat lagi terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan masyarakat lebih cerdas lagi dalam menggunakan sosial media di masa pandemi COVID-19 agar terhindar dari berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat. Dan berikut dokumentasi selama kegiatan KKN.